geserin dulu ya berarti ya teman-teman ya, game pertama ya. No. Penjahat. Penjahat atau buaya, Bang? Free bisa, Bang. Free bisa, tapi dikasih sama Sultan atau dari Spin, Bang. Kalau dari gratis gitu ya, teman-teman ya, ada caranya, guys. Guys, ada hadiahnya pokoknya ya nanti ya kalau misalnya challenge-nya udah kebuka, guys. Ayo, guys, dibantu tap-tap dulu ya, teman-teman ya. Yang bantu tap-tap bisa ya. 20k ya, 20k doang, guys. Nanti ada challenge-challenge yang bakal kebuka, guys. Let's go, kita sambil juga buka game pertama, pertarungan antara EPOS dan juga RRQ. Siapakah yang menurut kalian berhasil bisa mendapatkan kemenangan kali ini? Oke, halo Bang Samsul, welcome Bang. Lihat ada sebuah serangan yang langsung terjadi di tengah. Snerky dengan Johnsonnya mencoba untuk menjaga bersama dengan Jack yang juga dari sana. Namun Nathan masih terdiam. Apakah ada sebuah masalah yang cukup besar? Ini Forte kenapa, guys? Ya Allah, guys, udah nunggu lama, grafiknya udah dibenerin, ternyata ada yang AFK, guys. Alamak. Ini kita lihat juga serangan apakah cukup berefek dengan lebih dengan Den yang harus menggunakan satu buah flicker untuk bisa selamat pulang ke arah belakang kembali. Untungnya flicker masih bisa diandalkan untuk bisa pulang ya. Nah, melihat pertarungan di bagian atas kini mulai terbuka, di mana gak tahu cukup bisa memberikan pressure dengan besar. Kita lihat kini dalam ancaman, namun pertarungan bakal lebih terbuka di area bottom lane, di mana seorang Snerky tertangkap dan terjebak, membuat sebuah first blow pun gak bisa dihindarkan. Dan poin pertama ternyata didapatkan langsung buat teman-teman dari RRQ. Bahkan satu lagi punishment berhasil untuk mereka dapatkan, membuat dua orang pemain kini harus tertumpangkan. Ini bukan sesuatu yang baik, apalagi dengan satu cutting minion yang sepertinya Den kali ini sedang lakukan ya. Guys, ini kenapa AFK sih, guys? Aduh, tadi ngasih shot gratis mau, guys, cuman dianya kenapa AFK pula? Parah lah, guys. Suren kah? 5 menit Suren naik lah, guys, kalau emang AFK, guys. Dengan satu serangan lagi membuat dia tahu kini harus menggunakan sebuah revitalize. Namun pengambilan karena turtle kini malah berhasil dilakukan langsung di tangan dari serang Anymore. Berhasil merebut pengambilan turtle yang ada di arah top lane ya. Guys, nggak mau disurenin kah? Kayaknya udah nggak bisa, guys, nggak bisa dipaksain, guys. Ini sama kayak hubungan yang dalam fase toxic ya. Udah nggak bisa diajak kompromi lagi, guys. Kan yakin kah? Masih mau kah? Aman kah? Pertarungan masih terbuka, dimana dengan beberapa pemain dari pasukan tim RRQ masih mencoba untuk memperkuat area mereka di area tengah sana. Namun terlihat ada seorang Vortex yang kembali mulai berjalan, melakukan beberapa tembakan. Platingan kembali akan terjadi dengan mencoba untuk mengincar satu boss shield yang mungkin bisa menambah ya kekuatan gold untuk seorang Vortex di game yang kali ini. Shieldnya bakar perlahan mulai dihilangkan, tapi Fajri mencoba untuk nekat memaksakan membuka sebuah war. Entropi sempat terbuka, Vortex mencoba untuk mundur, tapi Werechas hampir saja berhasil mengenai dirinya. Namun ada sebuah Spear of Alpha yang juga ternyata berhasil melukai, dan seorang Den menjadi kunci utama untuk berhasil terkena sebuah panis, di mana pengambil akar kelomang pun juga berhasil untuk bisa didapatkan lagi. Seorang Fajri kini harus melakukan sebuah recall. Revenge bubar, iya udah tahu, guys. Bukan sesuatu yang baik, cuman ya kalau menurut mereka baik, ya kita harus menerima, teman-teman ya. Bang Aslan di sini slotnya masih ada 6. Kalau mau ikutan masih kosong. Di match 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih kosong ya. Final slash sempat terbuka, dimana nggak tahu kini apakah dalam bahaya, mencoba dikejarkah. Dengan kini posisi dirinya harus berada di arah top lane. Sampai ninja katanya. Aduh, pastiin dulu gak sih Bang Aslan mainnya sampai MS berapa? Soalnya kemarin sempat main tiba-tiba ninja ya.
Cuman aku coba catat juga deh, nih sampai 7 ya. Tembakan sempat terjadi juga di mana EVOS PUP terus memberikan ancaman. Vortex yang tertinggal dari segi level sepertinya harus bermain aman ya. Namun persiapan juga harus terjadi di arah turtle-nya dan kita lihat Wechat sempat terbuka di mana Fajri yang malah berhasil merebut ambilan ke arah turtle-nya di game yang kali ini. Dengan kita lihat juga ada beberapa tembakan yang juga masih dikeluarkan dan pengambil ke arah sebuah buff juga akan terjadi dan seorang Vortex tersambar langsung dengan satu botol ras yang berhasil untuk bisa membuat diri pun terkena sebuah eliminasi dan berhasil membuat korban berjatuhan dari teman-teman tim EPOS yang harus kehilangan 3 orang pemain. Hanya misalkan beberapa pemain aja. Dengan kita lihat juga pasukan tim RRQ yang sepertinya mulai mencoba untuk melihat ada sebuah kesempatan di mana penghancuran turret pun juga kini bakal terjadi di area tengah sana ya. Sebuah pengambilan objektif yang kayaknya akan diincar buat teman-teman dari tim RRQ ya. Oh, Bang Aslan dari 3 mulainya, nggak mau dari 2. Oke, berarti 3, 4, 5, 6 sama 7-nya aku hapus ya berarti ya. Bang Samsul mau ikutan main kah Bang Samsul? Tabrakan kini bakal terbuka untuk bisa melakukan lagi pengambilan karena pemain. Tapi Snarky sepertinya pulang. Tapi Jack tertinggal di mana Werchas menjadi sebuah ancaman. Dan satu botol ras pun berhasil malah membuka lagi pengambilan. Dan Enimor pun nggak dikasih untuk bisa pulang karena barrier menghalangi jalannya untuk berhasil bisa selamat. Membor barrier pertarungan di bagian tengah dan membuat pasukan dari teman-teman timnya EPOS nggak dapat pertarungan terbaiknya ya. Lagi push dulu bentar, oke. Nanti aja Bang Mar, siap. Kak Olivia juga mau kita main Kak Olivia. Kebetulan match 2 masih sisa 1 guys. Match 2 masih sisa 1, match 3 masih sisa 1, match 4 masih sisa 1, match 5 sisa 2 ya. Kalau kalian mau booking boleh guys. Ya, nanti di match 3 sama di match 6 bakal ada gratisan dari Bang Kuster. 3 orang ya. Nanti kemungkinan kita bakal pakai spin aja kalau emang Bang Kusternya mau guys. Oke. Once, ungke. Tabrakan kini bakal terjadi lagi dan siapakah yang akan dijadikan pilihan utama untuk bisa membuat seorang Snarky mungkin berhasil untuk bisa menambah korban dan terlihat serangannya malah terbuka ke bagian atas di mana Ki terlalu free. Bila Slash sempat terbuka dan ada beberapa bantuan di mana Werchas pun juga harus digunakan dan Snarky pun sempat terdelay dari segi pergerakannya. Ada Fatal Guardian ternyata terjadi namun gagal untuk bisa menyelamatkan. Snarky berhasil ditumbangkan namun Jack berhasil juga meminimalisir. Satu pemain pun berhasil dia dapatkan dan Spear of Alpha yang juga ternyata berhasil dia lakukan membuat teman-teman dari teman-teman tim RRQ harus kehilangan 3 pemain mereka dan pengambilan karet turtle pun juga kini akan berhasil untuk bisa diambil buat teman-teman dari tim EPOS ya. Tentu ini bakal kejutan sih kalau misalnya turtle malah berhasil diambil buat teman-teman dari tim EPOS. Belum lagi dengan satu lagi serangan yang ternyata juga berhasil membuat Fajri pun hilang begitu saja. Invite dan kepercayaan diri dari teman-teman tim EPOS sepertinya kembali terbuka, dimana mereka pun juga berhasil menculik seorang EVOS POP dan poin kill bertambah lagi, dimana kali ini juga berhasil membuat mereka mendapatkan 1 turun pertama dan 1 boss Spear of Alpha pun menjadi penghalang untuk Vortex bisa ditumbangkan. Namun Vida Strike pun ternyata berhasil untuk membuka space lumayan jauh untuk bisa menangkap Vortex, dimana serang Wong Chai pun harus kini mencoba untuk mundur tapi Jack berhasil menangkap dengan begitu cepat. Satu game 4.000 masih kerja. Semangat Kak Olive. Semoga hari ini lancar. Semoga hari ini banyak yang beli ya. Amin. Amin gak sih guys? Amin. Kak Olive ini dagang ayam geprek. Ayam geprek ya teman-teman ya. Ya gak sih? Jadi gak sih Kak Olive ya bikin itu? Jadi Kak Olive itu save ya teman-teman ya. Masih ada beberapa serangan yang terbuka di mana Werchas juga berhasil menancap lagi karena Jack yang nggak dikasih kabur. Sementara satu tabrakan hampir saya berhasil juga menangkap seorang EVOS PUP yang kini masih bergegas untuk kembali mundur. Untungnya Flicker jadi berhasil diangkat dengan cepat. Namun gak tahu pun kini jadi sepertinya targeting yang seperti akan mencoba didapatkan. Final Slash lempar langsung tapi Avatar Guardian pun masih cukup ready, dimana gak tahu ternyata masuk Aurora lagi dan kini harus membuat dirinya pun terjegal langsung dengan harus terkena gengkingan. Save, you know save. Save is masak. You know. We walk the talk. Gila, serangan masih terjadi di arah bawah dengan Final Slash yang kembali dikeluarkan, berhasil menangkap Vortex.
Dimana area di bagian bottom lane pun juga kini masih dijadikan tempat untuk melakukan clearance. Dan pasukan dari teman-teman tim RRQ kembali kami mencoba mengejar, menambah serangan kah untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Dimana pasukan dari tim EPOS kini harus bersiap juga untuk bisa menangkal kesempatan buat teman-teman dari tim lawan untuk bisa mengunci Kara Lord yang ada di arah top lane. Nambah bakso sama mie ayam. Wih, enak kali. Wah, enak kali guys, bakso sama mie ayam. Siapa di sini cita-citanya ingin menikahi mie ayam dan juga bakso guys. Satu double kill. Snarky menjadi pemain yang cukup berbahaya. Bagi ada sebuah kesempatan di mana dirinya kini akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah triple kill. Namun mega kill malah didapatkan. Anymore pun kini masih berjuang mencoba untuk mendapatkan Lord. Karena mencoba untuk mendapatkan dia yang gak pasti sulit untuk bisa didapatkan. Dan kita ada sebuah ancaman, ternyata Fajr mencoba untuk masuk ke area dalam, menusuk dan mencoba untuk mengambil. Tapi apakah bisa dilakukan dengan darah yang begitu tipis? Dan Fajri menunjukkan sebuah miracle. Kita lihat sebuah punish yang harus terbuka. Anymore ditumbangkan dan masih ada Wong Chai yang juga mencoba untuk menjadikan sebuah pengalihan perhatian. Tapi kini harus malah tertabrak langsung di tangan dari serang Snarky. Tabrakan yang begitu berbahaya. Belum lagi dengan tambahan Avatar Gordian yang juga harus malah berhasil untuk bisa menangkap langsung seorang EPOS POP. Dan dua pemain tersisa. Apakah masih cukup kuat untuk pasukan tim RRQ bisa selamat dari ancaman dengan Den yang kini sendirian? Pengambil Kara Lord pun juga masih mencari maksimalkan. Kamu aja Bang Mar yang nikahin mie ayam. Kalian gak pernah lihat komen-komen di TikTok kah guys? Kalau ada postingan-postingan mie ayam guys, mie ayam itu sangat-sangat enak sampai aku ingin menikahi mie ayam bang. Kamu belum pernah dengar kah Roy? Kayaknya kebanyakan itu guys. Kebanyakan itu ya, kebanyakan main di itu guys Roy guys. Cipi-cipi capa-capa ya. Wih 12.000. Dari Ri, pesan ikut match bang. Ri ikutan 3 game ya Ri ya. Ri thank you Ri. Semoga rezekinya lancar selalu Ri. Ri banyak banget donatnya ya. 3 game. Si Ri ikut habis ini guys. Dan pengambil Kara Lord akhirnya berhasil terjadi dengan EPOS POP yang juga kini bakal dikejar. Dengan tentunya sendirian, apakah masih berhasil bisa selamat mencoba untuk kabur dari sebuah masalah. Namun Jack berhasil menangkap dengan begitu cepat. Namun juga ada Pantry Wilson yang tadi sempat digunakan langsung serang Fajar. Tapi entropi pun terbuka dan penculikan harus terjadi karena Wong Chai kali ini. Dan kita lihat penghancuran turret di bagian tengah pun juga akan berhasil bisa terjadi. Aku sampai match 10 kak. Tapi ini guys, sumpah guys, ini 1, 2, 3, 4 udah ada yang booking guys. 5 sisa 2. 6 sisa berapa? 6 sisa berapa tuh? 6 sisa 5, 7 sisa 5 guys. Udah guys. Gelo ya. Pada banyak yang booking guys. Oke Ri, abis ini ya Ri, nanti kuat ya. Ditunggu. Nanti kalau misalnya emang aku kuat, nanti andaikan bisa nambah match kita tambah ya teman-teman ya. Penghancuran Kara turret di bagian tengah kini akan berhasil terbuka buat teman-teman dari tim EPOS. Dengan RRQ yang kini harus mencoba untuk bermain di area belakang, mengatur momen. Aku masih ngepel lantai, semangat Roy. Boleh. Atau mau booking dulu boleh Kak Olivia. Di 6 sama 7 boleh. Mau sendiri atau berdua sama ayangnya, bejir. Avatar Gordian tadi sempat terjadi, mana Den menjadi pilihan utama. Pengajar turret pun di bagian tengah pun juga kini akan terbuka langsung untuk pasukan dari tim EPOS. Di mana 4 pemain harus mencoba menangkal. Namun entropi tadi sempat digunakan langsung dan Forza mencoba memunculkan dirinya untuk berada di depan. Mencoba untuk beradu tembakan dengan adanya serang EPOS POP. Namun one last hit dari seorang Wong Chai ternyata terjadi. Vida Strike berhasil memberikan damage dengan cukup dalam, sehingga harus meminimasi lagi pasukan dari teman-teman tim EPOS untuk bisa nekat maju ke depan. Mereka harus tahu ya, jika nekat maju ke depan tapi mereka nggak punya sebuah teamfight yang rapi atau teamfight yang punya ya permainan yang solid, itu bakal menjadi masalah malah ya buat teman-teman dari tim EPOS itu sendiri. Dan mungkin bakal ada terjadinya comeback mungkin
dengan teman-teman dari tim RRQ yang ternyata juga udah cukup nekat ya untuk bisa bermain keluar. Namun Avatar Guardian hampir saya tadi mencoba untuk mengenai ke arah pemain, namun Ki mencoba bergegas pulang. Di saat ternyata ada seorang Animor yang masih mencoba mengejar. Konsil dari serang dan ternyata berhasil menyampaikan dirinya. Tapi apakah bisa untuk menyelamatkan juga satu orang pemain lagi? Ada Ki yang kini terlihat harus terkena gengkingan. Final slash sempat terbuka namun combo yang begitu cepat gagal untuk bisa membuat seorang Ki pun bertahan. Tertumbangkan juga dari teman-teman tim EPOS, di mana tabrakan kini support dari seorang Snarky berhasil menyambar langsung ke Raden, di mana posisinya pun kini harus terkena efek solo. Namun masih ada Fajri yang siap juga untuk melakukan lagi sebuah koordinasi ya. Koordinasi untuk bisa menjaga area dan berada terus di area belakang. Namun ini juga bakal jadi kesempatan yang kembali ya. Sebenarnya akan teman-teman dari tim EPOS mencoba untuk maksimalkan. Itu Johnson KDA katanya. Johnsonnya iya. Johnson kebelet kebelet MVP kak. Request tim gue Onyx bang kata Ri. Oke abis ini aku cobain ya Ri ya. Bang kenapa bebek berkaki dua? Karena kalau ular nggak punya kaki. Hik 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 hik. Sangat bagus sekali tuh Jos. Anak umur 10 tahun gak? Kita lihat pengancaran ke arah tengah kini akan terbuka, di mana EPOS masih cukup struggle ya, dan mereka kayaknya akan mencoba untuk memanfaatin momen di mana mereka dapetin Lord ya, untuk bisa mendobrak langsung turret yang ada di bagian tengah. Cuma masalahnya apakah bisa terjadi ya dengan teman-teman dari tim RRQ yang bakal memperkuat barisan mereka. Namun Lordnya begitu gagah, di mana akhirnya berhasil untuk bisa mengunci pengancaran turret di bagian tengah kali ini. Ada pengalih perhatian dari seorang Fajri mencoba untuk mengalihkan fokus buat teman-teman dari tim EPOS, tapi tabrakan ternyata hanya berhasil mengenai sebuah turret, di mana barrier pun juga mencoba menghalangi. Namun Warchasnya nggak cukup kuat untuk bisa mengenai serang Snarky, dan Final Slash juga mencari penghalang, di mana beberapa combo pun bakal dilakukan dan nggak akan kasih pasukan dari tim EPOS untuk berhasil pulang, langsung mencoba untuk digoyang. Namun Fajri juga harus tertumpangkan, bahkan 3 wave minion ini juga mulai masuk dari berbagai arah ya, yang ngebuat mereka harus cari cara buat bisa menangkal ya, untuk setidaknya juga sambil menunggu recovery dari teman-teman tim EPOS ya. Karena dengan momen mereka kehilangan 2 orang pemain, sebenarnya mereka juga dapetin sebuah hal kerugian. Cuman dengan mereka dapetin 3 turret itu yang menjadi pertukaran lumayan baik ya, yang mungkin bisa mereka dapatkan, di mana kini juga ada sebuah penculikan yang harus juga terjadi, dan bahkan seorang Ki tersambar dengan momentum dari seorang John yang berhasil untuk membuka double kill, dan kini mencoba untuk membuka satu momen untuk melakukan triple kill. Namun ada sebuah penghalang, di mana barrier ternyata berhasil menumbangkan seorang Snarky dengan damage turret yang juga ternyata dalam, dan sing-singannya seorang Fajri pun juga kini nggak akan kasih mudah untuk membuat Gatal pun hilang begitu saja, dan 2 pick off pun terjadi. Ini akankah menjadi momen manis buat teman-teman dari tim RRQ, di mana comeback pun akankah berhasil terjadi. Namun mereka pun juga sebenarnya karena beberapa wave pun mulai masuk. Namun dengan tersisa Animor yang kini juga sendirian, ini bakal menjadi momen penting, di mana Animor harus mencoba selamat, bahkan harus menggunakan satu Spear of Alpha-nya untuk bisa selamat dalam pertarungan. Pengejaran masih terbuka, bahkan sebuah retribution pun digunakan di sana. Animor berhasil bertahan, memancing dengan cepat, memancing juga dengan begitu baik, membuat pasukan dari tim RRQ gagal untuk melakukan sebuah pengambilan. Tapi kini mereka juga nggak akan tinggal diam, karena kesempatan untuk bisa membuka Lord sepertinya juga kini bakal terbuka lebar ya. Lord di bagian bawah kini akankah berhasil untuk bisa diambil? Aku juga chef bang. Mall tamatan PDM tahu gak? PDM itu pendidikan dapur mama. Benjir. Katanya Roy udah bisa masak air ya biar mateng ya. Makasih udah follow-follow, makasih guys, makasih guys. Atur suhun. Atur nuhun atau atur suhun nih sih guys. Bahasa terima kasihnya Sunda bro. Bang bisa free, bisa kalau dikasih gratis guys. Nanti di Mes 3 ada gratisan. Kebetulan dari Bang Cluster ya. Nanti dari spin bisa. Ikut boleh bang, kata kering boleh banget, asal follow.
Beberapa Rhapsody sempat dikeluarkan, tapi ternyata ada sebuah penculikan di mana Spear of Alpha ternyata datang dari area rumputan dan EVOS PvP pun ternyata nggak sadar di sana ada sebuah ancaman. Namun Snarky bergegas langsung mencoba menghancurkan Kara Beast, di mana Winter Crown pun menjadi penghalang untuk seorang Kim melakukan sebuah one last hit dan endgame-nya terjadi. Kemenangan langsung terbuka buat teman-teman dari timnya EVOS dan harus membuat RRQ pun dikalahkan di gamenya kali ini ya teman-teman ya. Bang Kaizen kalau mau ikutan di match kedua palingan ku cadangin bang. Nanti kalau ada yang ninja mungkin bisa masuk bang. Mau kah bang? Buset guys, ini tank macam apa guys? Ini jungler berkedok tank kah? Kayaknya aku masukin ya, coba ya. Di 2, 3, 4 mau ku coba cadangin nggak Bang Kaizen? Nanti kalau misalnya yang kosongnya langsung main itu ada sebenarnya di match 5 Bang. Mau kah? Aku coba catat ya. Di 2, 3, 4 itu cadangan, 5, 6, 7 itu main kamu ya. Oke. Makan tuh tembok katanya. No, makan tuh tembok benjir. Mentang-mentang Dennis tadi nge-kill pakai tambahan tembok, guys. Oke, lo emang Dennis ya. Seorang Dennis, guys. Nah, ini ya. Dari segi statistiknya, guys, buat game pertama, guys. Match 4 kebetulan full guys, 5 yang masih ada kosong guys. Match 5 kosong, match 5 free kah bang? Free dari spin bisa, dari VIP juga bisa. Lance he. Iyalah guys, ngincar lah pastilah. Tentunya setiap tim pengen ngincar pemain-pemain yang emang punya damage besar ya, buat ditumbangin duluan guys. Saya MVP menang Snarky, MVP kalah Dennis Mardon. Katanya kagak ada challenge guys. MVP kalah katanya dapat Davina Karamo, yang katanya aku juga mau kok kayak gitu mah. Ini coklat terjadi ke arah EVOS PvP dengan MVP dari Den di tim yang kalah ya, dengan emas tambahan dari Fajri dan 2 silver ya. Terjadi karena Wong Chai dan juga Ki. Sementara kalau kita dari tim lawannya full emas nih guys ya. Full emas dengan Sterky yang dapetin MVP. Permainan yang sangat luar biasa. KDA nya ya begitu kuat. Dan maksudnya yang kalah dapat tanda tangan Davina Karamo ya, mau lah guys. Siapa yang nggak mau, kocak. Ada 4 emas tambahan dari Vortex, gak tahu Jack dan juga Animor ya. Nah ini teman-teman ya, kita lihat statistiknya dan kita akan coba masuk ke game yang berikutnya teman-teman. Oke. Bang, kok aku nggak bisa keluar squad katanya. Aduh, kenapa guys? Bang Jilan guys, bukannya udah bubar? Cuma nggak bisa dibubarin kah maksudnya kah? Kalau kayak gitu aku juga kurang tahu bang. Coba ditanya guys. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Kayak gitu gimana tuh guys? Yang pernah punya tim mungkin teman-teman, yang punya tim-tim dulu mungkin bisa bantu tuh guys. Masih cooldown kah? Jack nggak ikutan di match 2, oke. Guys, aku tadi ngomongnya tanda tangan kan? Tadi aku ngomong tanda tangan guys, ya Allah. Makan. Zilan keluar sekmel atau apa? Aku M2 skip BG. Iya Bang Jack makan dulu katanya. Nuklir 2. Nah kawanin bubuk belanja bahan bejir nuklir 2 katanya Dennis. Siap Den. Samsul ketua basis ya, aku gak tahu soalnya aku udah keluar dulu. Lu apa bener sudah pasti RVG bubar?
Rio Ed guys, Samsul, beneran ketua guys, ini nggak Basiski bohong keluar, guys, nggak Aimwa ada. keluar, BG. Guys, di sini nggak ada, 9 masih CD berarti nggak ada itu. secret Norumpi ya. Di sini nggak ada guys, kocak. M3 M4. Kalau emang kayak Yo, gitu terjadi, ya nanti terjadi balik lah, lagi ke guys. Solo sebagai warga biasa. Oke, Dennis berarti 3 sama 4 ya. 3 sama 4 Dennis ikutan. Adkens Oalah berarti harus nunggu 11H. Tadi aing up Oke ya, kita gas ya.